Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal latihan PAS Fisika. Nomor 37, energi kinetik translasi rata-rata molekul gas pada suhu 57 derajat Celcius sebesar, di sini K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Jadi, di sini yang diketahuinya adalah suhunya, jadi di sini adalah T sama dengan ini 57 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. Jadi di sini adalah 57 ditambah dengan 273. Jadi hasilnya sama dengan 330 Kelvin. Jadi ini suhunya. Kemudian ini adalah K atau tetapan Boltzmann. Jadi di sini adalah K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jadi di sini adalah K sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung energi kinetik ini kita menggunakan rumus energi kinetik dari energi kinetik translasi molekul gas. Jadi di sini adalah K sama dengan 3/2 kT. Jadi ini adalah rumus energi kinetiknya. Jadi di sini sama dengan 3/2 dikali dengan K. K-nya adalah ini 1,38 kali 10 pangkat min 23. Kemudian dikali dengan T. T-nya ini adalah ini 330. Jadi di sini sama dengan, jadi 3/2 dikali 330, jadi ini 330 ini dibagi 2, jadi hasilnya di sini adalah 165. Jadi di sini 3 dikali 1,38 dikali dengan 165, hasilnya adalah 683,1 kali 10 pangkat min 23. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya bisa kita ubah, jadi letak komanya ini dipindahkan menjadi notasi ilmiah. Jadi komanya ini kita pindah ke sini. Jadi di sini sama dengan 6,831 kali 10 pangkat min 21. Jadi pangkatnya berubah. Jadi di sini 6,831 kali 10 pangkat min 21 Joule. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 38, suatu molekul gas ideal mempunyai energi kinetik EK pada suhu 127 derajat Celcius. Jika energi kinetik menjadi 2 kali energi kinetik semula, maka suhunya menjadi, di sini yang diketahuinya adalah energi kinetik awalnya, jadi di sini adalah EK1-nya, yaitu sama dengan EK. Kemudian ini suhu awalnya, jadi di sini adalah T1-nya sama dengan 127 derajat Celcius, ini kita ubah ke Kelvin, jadi di sini adalah 127 ditambah dengan 273, maka hasilnya adalah sama dengan 400, jadi 400 Kelvin. Kemudian ini energi kinetik yang keduanya, jadi di sini adalah EK2, yaitu 2 kali energi kinetik semula, jadi di sini sama dengan 2 EK, jadi 2 dikali energi kinetik semula. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu yang keduanya. Jadi di sini adalah T2-nya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari T2 ini kita menggunakan rumus energi kinetik, yaitu K sama dengan 3/2 kT. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Karena di sini adalah ada EK1 dan EK2, maka kita gunakan rumus perbandingannya. Jadi di sini kita bandingkan energi kinetik awal dan energi kinetik keduanya. Jadi di sini EK1 dibagi dengan EK2 sama dengan rumus EK1 ini adalah 3/2 kT1 per EK2 ini rumusnya adalah 3/2 kT2. Maka di sini ini 3/2-nya bisa dicoret karena sama, kemudian K-nya juga bisa dicoret karena sama. Jadi di sini EK1-nya adalah ini, yaitu EK, kemudian EK2-nya adalah ini, 2 EK, sama dengan T1-nya adalah ini, 4
100 per T2-nya ini kita cari. Jadi di sini adalah T2. Di sini EK dan EK jadi ini sama, jadi bisa dicoret. Maka di sini bisa dikali silang, jadi T2 dikali 1 di sini jadi T2 sama dengan 2 dikali 400 adalah 800. Jadi T2-nya adalah 800 Kelvin. Jadi ini dikali silang, jadi T2 dikali 1 ini T2, dan 2 dikali 400 ini adalah 800 Kelvin. Jadi ini hasilnya, ini dalam Kelvinnya. Karena di sini jawabannya dalam Celsius, maka kita ubah ke Celsius. Jadi rumus suhu dalam Celsius yaitu T sama dengan C ditambah dengan 273. Maka di sini suhunya adalah 800 sama dengan C plus 273. Jadi C sama dengan 800, ini pindahkan ke sini jadi min 273. Jadi dalam skala Celsius yaitu 800 dikurangi 273, hasilnya adalah sama dengan 527. Jadi 527 derajat Celsius. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 39. Kecepatan rata-rata partikel gas dalam keadaan normal jika massa jenis gas 100 kg per meter kubik dan tekanannya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa jenisnya. Jadi di sini adalah Rho sama dengan 100 kg per meter kubik. Kemudian ini tekanannya. Jadi di sini adalah P sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata partikel gas, atau di sini adalah VRMS, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung VRMS ini kita menggunakan rumus VRMS, yaitu VRMS sama dengan, karena di sini yang diketahuinya adalah Rho dan tekanan, maka rumusnya adalah akar dari 3P per Rho. Jadi ini rumusnya. Jadi di sini adalah 3P, jadi 3P per Rho ini diakarkan. Jadi di sini sama dengan akar dari 3 dikali dengan P. P-nya adalah ini. Jadi di sini 1,2 kali 10 pangkat 5. Kemudian di sini dibagi dengan Rho-nya adalah ini 100. Jadi di sini sama dengan akar dari 3 dikali 1,2 ini adalah 3,6. Kemudian di sini 10 pangkat 5, jadi kali 10 pangkat 5 per, di sini 100, berarti 100 ini adalah 10 pangkat 2. Jadi di sini sama dengan akar dari 3,6 kali 10 pangkat 5, kemudian ini dikataskan, pangkatnya jadi negatif, jadi dikali dengan 10 pangkat min 2. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 3,6 kali ini 10 pangkat 5, kemudian ini 10 pangkat 2, jadi pangkatnya kita jumlahkan jadi 5 tambah min 2, hasilnya adalah 10 pangkat 3. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan akar dari ini 3,6 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini adalah 1000, maka ini dikali 1000, jadi hasilnya adalah 3600. Jadi akar dari 3600 adalah 60. Jadi 60 meter per second. Jadi ini VRMS-nya, yaitu 60 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Kemudian nomor 40, suatu gas ideal memiliki energi dalam U pada saat suhunya 27 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan energi dalamnya atau delta U jika suhunya dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius? Jadi di sini yang diketahuinya adalah energi dalamnya. Ini energi dalam awalnya. Jadi di sini adalah U1-nya, yaitu sama dengan U. Kemudian ini suhu awalnya, jadi di sini adalah T1-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin, jadi di sini adalah 27 ditambah dengan 273. Jadi hasilnya adalah sama dengan 300. Di sini 300 Kelvin. Ini T1-nya. Kemudian ini T2-nya, jadi suhu akhirnya, jadi di sini adalah T2 sama dengan
ini 127 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadi di sini adalah 127 ditambah dengan 273, maka hasilnya adalah sama dengan 400, jadi 400 Kelvin. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kenaikan energi dalamnya, atau di sini adalah delta U-nya, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung delta U ini kita menggunakan rumus delta U, yaitu delta U sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Jadi ini rumusnya. Di sini kita cari terlebih dahulu yaitu U2-nya. U2 ini bisa dicari dengan menggunakan rumus U atau energi dalam, yaitu sama dengan 3/2 nRT. Jadi ini rumus energi dalamnya. Jadi N ini adalah molnya atau jumlah zatnya, di sini R ini adalah tetapan gasnya, dan T ini adalah suhu. Jadi di sini karena di sini ada U1, kemudian di sini T1 dan T2, maka ini bisa menggunakan perbandingan untuk mencari U2-nya. Jadi di sini U1 per U2 sama dengan, di sini kita gunakan rumus ini, jadi di sini adalah per, ini adalah 3/2 nR T1, jadi ini rumus U1-nya, kemudian ini rumus U2-nya adalah 3/2 nRT2. Jadi ini bisa dicoret 3/2-nya, kemudian N-nya juga bisa dicoret, dan R-nya juga bisa dicoret. Jadi yang berbeda adalah suhunya. Jadi di sini U1-nya adalah U, jadi di sini U per U2-nya ini kita cari, jadi di sini U2 sama dengan T1-nya adalah ini 300 per T2-nya adalah ini, yaitu 400. Ini nolnya bisa dicoret, ini 2, ini 2. Jadi 3/4. Maka ini bisa dikali silang. Jadi di sini 4 dikali U adalah 4U, sama dengan U2 dikali 3 adalah 3U2. Jadi U2 sama dengan, ini 3-nya dipindah ke bawah, jadi 4/3U. Jadi ini U2-nya. Maka kita masukkan ke sini, jadi di sini sama dengan U2-nya adalah ini 4/3U dikurangi dengan U1-nya adalah U. Jadi di sini U. Maka di sini sama dengan ini 4/3U dan ini U, ini kita anggap 1. Jadi di sini adalah 4/3 dikurangi 1. Jadi di sini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini 3, maka di sini adalah 3. Jadi penyebutnya adalah 3. Jadi ini 4, berarti ini 4 dikurangi dengan ini 1. Jadi di sini adalah 1, maka ini dikali 3 adalah 3. Jadi 4 dikurangi 3/3. Kemudian ini bisa dalam kurung, jadi dalam kurung U. Maka hasilnya adalah sama dengan 4 dikurangi 3 ini adalah 1. Jadi di sini adalah 1/3 U. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, 1/3 U. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.